Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab 5, perencanaan kapasitas strategis untuk produk dan jasa. Harusnya materi ini saya sampaikan sebelum UTS kemarin, tapi saya sampaikan hari ini karena seperti yang saya bilang sebelumnya, materi hitung-hitungan akan saya kasih setelah UTS. Jadi karena di belakang ada hitung-hitungannya, maka baru saya berikan setelah UTS. Nah, kapasitas itu apa sih? Nah, kapasitas adalah batas atau beban maksimum yang bisa ditangani oleh unit produksi. Jadi, di kapasitas ini ada beban dan juga ada unit operasi. Beban merupakan jumlah fisik yang dihasilkan atau jumlah jasa yang dilakukan, sedangkan untuk operasinya itu berupa departemen, pabrik, mesin, toko, dan tenaga kerja. Nah, kenapa sih kita harus membuat perencanaan kapasitas strategis? Karena kita harus menyesuaikan antara kemampuan pasokan organisasi jangka panjang dengan prediksi tingkat permintaan jangka panjang. Jadi kemampuan produksi kita itu seberapa, kemudian kita juga memprediksi yang terjual itu nantinya akan seberapa. Nah, karena kenapa? Ketika kita mempunyai kelebihan kapasitas, itu dapat menyebabkan biaya operasi menjadi terlalu tinggi, sedangkan kekurangan kapasitas menyebabkan sumber daya dipaksa dan kehilangan pelanggan. Nanti kita akhirnya akan rugi. Nah, kita itu dalam merencanakan kapasitas ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Yang pertama, jenis kapasitas yang dibutuhkan apa aja sih? Nah, pada jenis kapasitas yang dibutuhkan itu tergantung pada produk dan jasa yang ingin diproduksi dan disediakan oleh manajemen. Jadi kita harus mengetahui kapasitas yang dibutuhkan oleh pasar itu seberapa. Kemudian yang kedua, berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan, dan yang ketiga, kapan kapasitas itu dibutuhkan. Nah, kedua hal ini membutuhkan ada yang namanya ramalan. Jadi di materi operasional kita melakukan ramalan berdasarkan data, tidak misalnya kita pergi ke dukun atau gimana gitu. Jadi ramalan merupakan input utama yang digunakan dalam menjawab pertanyaan tadi, berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan dan kapan kapasitas tersebut dibutuhkan. Jadi secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan itu adalah stabilitas permintaan, kemudian tingkat perubahan teknologi dalam peralatan dan desain produk, serta faktor kompetitif. Faktor lain yang mempengaruhi itu juga berkaitan dengan jenis produk atau jasa, kemudian apakah ada perubahan gaya, misalnya kalau tren atau perubahan tren, misalnya mobil dan pakaian itu kan biasanya juga mengikuti tren seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang membuat keputusan kapasitas itu penting. Jadi yang pertama, keputusan kapasitas berdampak nyata pada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan produk dan jasa yang akan datang. Yang kedua, keputusan kapasitas mempengaruhi biaya operasi. Ketiga, biasanya kapasitas itu adalah penentu utama biaya awal. Jadi kita dalam membuat sebuah usaha itu, kapasitas yang akan diproduksi itu adalah biasanya merupakan faktor utama ketika kita akan merinci sebuah keuangan, karena itu maka banyak faktor utamanya di kapasitas yang akan kita produksi. Nah, kapasitas itu juga bisa mempengaruhi daya saing. Kemudian yang terakhir, keputusan kapasitas seringkali meliputi sumber keuangan yang besar dan sebagainya. Jadi sehingga perusahaan itu harus merencanakan jauh-jauh di awal sebelum kapasitas itu dibuat. Nah, dalam mendefinisikan dan mengukur kapasitas ada dua hal, yaitu yang pertama kapasitas desain, yaitu tingkat output atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasi, proses, dan fasilitas. Dan yang kedua, kapasitas
efektif, yaitu kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Nah, untuk mengukur efektivitas sistem itu efisiensi, itu rumusnya adalah output aktual dikurangi kapasitas efektif, sedangkan untuk pengukuran kapasitas penggunaan itu rumusnya adalah output aktual dikurangi kapasitas. Kita akan masuk ke faktor penentu kapasitas. Yang pertama adalah fasilitas. Jadi desain fasilitas termasuk di dalamnya itu ukuran dan ketentuan ekspansi itu adalah kunci keberhasilan. Jadi faktor-faktor lokasi seperti biaya transportasi, jarak ke pasar, penawaran tenaga kerja, sumber energi, dan ruang itu juga penting. Jadi misalnya nih, tata letak tempat kerja itu sering menentukan seberapa lancar pekerjaan dapat dilakukan. Misalnya pemanas kalau kita karena di negara tropis tidak butuh pemanas, tapi penerangan, ventilasi itu memainkan peran penting dalam menentukan apakah karyawan itu dapat bekerja secara efektif atau tidak. Atau jadi mereka harus nyaman dulu dalam bekerja, biasanya kinerja juga akan meningkat. Nah, faktor yang kedua adalah faktor produk dan jasa. Jadi desain produk dan jasa itu dapat memiliki pengaruh luar biasa pada kapasitas. Contohnya nih, ketika objeknya sama, kemampuan sistem untuk menghasilkan objek tersebut biasanya jauh lebih besar daripada objek yang berbeda-beda. Jadi, secara umum, semakin seragam output yang dihasilkan, semakin besar peluang untuk standarisasi metode dan bahan baku yang mengarah pada kapasitas yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah faktor proses, yaitu kemampuan dari kuantitas proses yang menjadikan faktor penentu kapasitas itu menjadi nyata. Misalnya nih, jika mutu output tidak memenuhi standar, maka tingkat output akan diperlambat oleh kebutuhan inspeksi dan aktivitas pengerjaan ulang. Jadi, produktivitas akan mempengaruhi kapasitas yang dihasilkan. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor manusia. Jadi, pelatihan, keterampilan, pengalaman yang dimiliki oleh manusia itu akan berdampak pada output potensial dan aktual. Motivasi karyawan yang tinggi itu biasanya juga memiliki hubungan yang erat terhadap jumlah kapasitas. Faktor selanjutnya, faktor operasi itu. Nah, faktor operasi di sini adalah ketika ada masalah penjadwalan yang terjadi, itu sebuah perusahaan harus menyediakan keputusan persediaan, terus pengiriman, pembelian, penerimaan bahan baku yang berdampak pada kapasitas efektif. Jadi kekurangan persediaan dari satu komponen objek yang dirakit, misal ketika merakit komputer itu RAM-nya nggak ada, maka ya akan terjadi penghentian sementara operasi perakitan sampai komponen yang kurang tadi tersedia. Jadi itu juga akan berdampak besar terhadap kapasitas yang efektif. Kemudian selanjutnya faktor rantai pasokan. Jadi ketika kita melihat faktor rantai pasokan juga timbul pertanyaan penting, misalnya apakah dampak perubahan terhadap pemasok, pergudangan, transportasi, penyalur, apakah jika kapasitas akan meningkat, maka unsur lain misalnya juga akan mengalami peningkatan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor eksternal adalah misalnya nih standar produk, terutama standar minimum mutu dan kinerja. Misalnya nih standar polusi pada produk dan peralatan seringkali mengurangi kapasitas efektif seperti halnya pekerjaan tulis-menulis yang diperlukan oleh badan peraturan pemerintah dengan melibatkan karyawan dalam aktivitas non-produktif. Nah, ada beberapa tahapan proses perencanaan kapasitas. Yang pertama adalah mengestimasi kebutuhan kapasitas di masa mendatang. Jadi kita harus
mempertimbangkan perencanaan kapasitas tuh di masa mendatang tuh banyak atau sedikit. Itu biasanya berdasarkan tren dari data-data yang sudah ada. Yang kedua, mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini serta mengidentifikasi kesenjangannya. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. Yang kelima, menilai masalah kualitatif yang penting untuk seluruh alternatif. Selanjutnya, memilih alternatif untuk mengejar yang akan jadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. Kemudian menetapkan alternatif yang terpilih tadi, baru kita yang terakhir memantau hasilnya apakah berhasil atau tidak. Nah, dalam peramalan kebutuhan kapasitas harus mempertimbangkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan jangka pendek dan pertimbangan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu merupakan variasi seperti fluktuasi permintaan, karena permintaan itu bukan jangka panjang, tiap hari bisa berubah permintaan dari konsumen. Kemudian yang pertimbangan jangka panjang adalah misalnya kegiatan tingkat fasilitas. Jadi apakah kita akan meningkatkan fasilitas yang ada atau sudah cukup segitu saja dengan melihat kapasitas yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, dalam mengembangkan alternatif kapasitas, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, mendesain fleksibilitas ke sistem. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan tahapan siklus hidup produk. Siklus hidup produk seperti yang kalian ketahui ada 4. Yang pertama, introduction atau pengenalan. Yang kedua, growth atau pertumbuhan. Yang ketiga, kedewasaan atau maturity. Dan yang terakhir, decline atau penurunan. Kemudian, mengambil pendekatan gambar besar. Jadi gambar besarnya adalah sebuah hal yang umum, itu apa, itu namanya gambar besar. Kemudian persiapkan diri untuk menghadapi potongan kapasitas, ini hal yang khusus. Kemudian mencoba untuk meratakan kebutuhan kapasitas. Dan yang terakhir, memilih strategi jika melibatkan ekspansi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, materi ini saya skip di awal karena ada hitung-hitungannya. Kita masuk ke hitung-hitungannya. Jadi kita akan mempelajari analisis biaya volume. Jadi berfokus pada hubungan antara biaya pendapatan dan volume output. Jadi hal ini untuk mengestimasi atau mengukur pendapatan organisasi berdasarkan kondisi operasi yang berbeda-beda. Nah, ini di bab ini ada beberapa rumus yang dipakai. Yang pertama, TC atau total cost. Total cost adalah FC fixed cost atau biaya tetap ditambah VC atau variable cost. Jadi singkatan. Kemudian variable cost itu rumusnya adalah Q atau jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga satuannya berapa. P, pendapatan ada rumusnya TR atau total revenue, total pendapatan dikurangi dengan TC atau total cost. Total cost itu rumusnya F dikalikan Q dikurangi fixed cost ditambah variable cost dikalikan kuantitinya. Q-nya itu quantity. Rumusnya itu di bawah. Ada semua sampel kita nyari Q BEP ada berapa. Jadi di situ ada keterangan FC itu apa, itu apa, TL itu apa, seperti itu. Nah, kita langsung penerapan ke soal. Jadi ada soal, pemilih KPK in Justin Chen sedang mempertimbangkan untuk menambah limit kue pastel baru yang akan membutuhkan penyewaan peralatan baru untuk membayar bulanan sebesar $6.000. Biaya variabel akan menjadi $2 per kue pastel dan setiap kue pastel akan dijual secara eceran seharga $7. Yang pertama, berapa banyak kue pastel harus dijual agar mencapai titik impas? Soal yang kedua, berapa laba atau rugi jika 1.000 kue pastel dibuat dan dijual per bulannya? Kemudian yang ketiga, berapa banyak kue pastel harus dijual untuk mewujudkan laba 4.000? Dan yang terakhir, jika 2.000 pastel dapat dijual dan target labanya $5.000, berapa harga yang harus dibebankan per kue pastel? Dari soal yang ada di slide sebelumnya bisa diketahui bahwa fixed cost-nya atau biaya tetapnya adalah $6.000, kemudian variable cost-nya $2 per kue pastel, kemudian pendapatannya adalah sebesar $7. Nah, soal yang pertama adalah berapa banyak kue pastel harus dijual agar mencapai titik impas. Jadi Q-nya karena
yang ditanyakan berapa banyak kue pastel, berarti yang ditanya kuantitasnya bukan harganya. Berarti QBEP, pakai rumusnya QBEP, rumusnya fixed cost dibagi R min VC. Jadi fixed cost-nya 6.000, kemudian R atau pendapatan per kue pastelnya $7 dikurangi variable cost-nya $2 per kue pastel. Jadi untuk mencapai QBEP harus dijual sebanyak 1.200 kue pastel. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa laba atau rugi jika 1.000 kue pastel dibuat dan dijual per bulan? Jadi untuk ininya, untuk agar dijual Q-nya sebesar 1.000 itu berapa laba? Jadi laba atau rugi, berarti rumusnya yang P sama dengan Q dikalikan R min V kecil atau biaya variabel dikurangi fixed cost. Jadi 1.000 yang Q-nya dijual 1.000 ini dikalikan R min V, jadi biaya revenue-nya 7 dikurangi $2, 5 dikurangi dengan dengan fixed cost-nya 6.000 ketemu. Jadi ketemunya negatif $1.000, berarti ketika menjual sebanyak 1.000 unit aja berarti akan terjadi kerugian karena simbolnya adalah negatif. Kemudian yang C, pertanyaan C, berapa banyak kue pastel harus dijual untuk mewujudkan laba $4.000? Jadi ketika P atau pendapatannya $4.000 itu kita harus menjual berapa sih? Kita rumusnya pakai BEP, rumusnya adalah variabel fixed cost-nya 6.000 ditambah dengan laba 4.000 dibagi dengan kayak tadi R min VC. Berarti ketemunya adalah 2.000 kue pastel per bulan. Kemudian yang terakhir, jika 2.000 kue pastel dapat dijual dan target labanya 5.000, berapa harga yang dibebankan per kue pastel? Nah, untuk mencari laba, rumusnya seperti yang di slide sebelumnya, laba sama dengan Q dikalikan R min V dikurangi fixed cost. Nah, ketika laba yang pengen didapat adalah $5.000, kemudian yang dijual 2.000 pastel, maka R-nya atau harga yang harus dibebankan itu atau ini kalau yang ini kecil ini R, itu berapa sih? Berarti kita harus mengetahui R min $2 dikurangi fixed cost atau biaya tetapnya 6.000, ketemunya jika kita mau menargetkan laba 5.000, kemudian yang kita jual itu sebanyak 2.000 kue pastel, maka harga yang kita bebankan pada kue pastel tersebut adalah $7,5. Seperti itu. Nah, ada soal di bawah ini, silahkan kerjakan untuk menggantikan absen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.